Yang dikatakan wastaqim, berketetapan, yang ditunjuk ayat istaqim ala amr Allah, ialah berketetapan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekiranya pantas bagi kita untuk kembali mensyukuri segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya jika kita tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim fi surah Asy-Syura ayat 15 ataupun ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adl bainakumullah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakumullah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Satu ayat yang cukup panjang. Kita ingin melihat bagian yang ada di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan wastaqim kama umirta. Di surah yang lain
dengan nada yang sama, yaitu di surah Hud ayat 112, awalan yang berbeda. Kalau tadi dikatakan waw, awalnya wastaqim kama umirta, di surah Hud ayat 112 dikatakan fastaqim, dimulai dengan huruf fa, fastaqim kama umirta. Ini adalah ayat yang menunjukkan atau memberi gambaran kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beristiqamah ataupun berketetapan. Jadi kita bahas tentang istiqamah sebagai bagian ataupun bagian ketiga daripada islahul zawahir, ay islahul jawarih. Bagaimana kita memelihara yang namanya zahir kita, ataupun bagaimana memelihara yang namanya syariat. Bagian yang lalu, pertama dan kedua, tentu kita sudah sama memahami, sudah mengerti dan sudah tahu. Pertama bitaubah, yang kedua bittaqwa. Ini bagian ketiga, yaitu bil istiqamah, dengan beristiqamah. Jadi istiqamah berarti menetap ataupun ada dalam kontinuitas, berkelanjutan. Kalau dikatakan berkelanjutan berarti tidak berhenti. Bagaimana gambaran menetap, berkelanjutan ataupun tiada henti? Bahwa istaqim, istiqamah, dikehendaki tanpa henti ataupun berketetapan untuk dapat menuai yang namanya hasil. Dalam bahasa Bugis dikatakan akete, reso temangingi nalitei pamase, akareso temapetu. Seperti itu bahasa orang Bugis, bahasa yang kita terima dari orang-orang tua kita. Iya, karena untuk mendapatkan yang namanya hasil, untuk menuai hasil, ya tentu kita harus ada di dalam perjuangan.
ia berjuang untuk meraih hasil, bersungguh-sungguh dalam usaha sehingga buah bisa didapatkan. Ketika orang berbicara tentang bercocok tanam, kalau di nanam pa na tanam sama na naitame ni si puasang iwasili jauh sebelum menanam, seakan dia sudah menatap yang namanya buah itu. Bahkan sebelum menanam, ketika ditanya apa yang akan ditanam, sudah lebih dahulu menyebutkan buahnya agar ditanam. Ye popau agar ditanam, ye pokaliki agar ditanam, ye lamiaju. Demikian hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Dalam hal pengamalan syariat mengantarkan kepada kita yang namanya usaha dalam istiqamah itu, ataupun saya katakan bagaimana kita beristiqamah dalam hal syariat, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang Allah katakan di surah Al-Ghafir ayat 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku perintahkan agar an uslima li rabbil alamin. Di sini ada kata uslima, aslam, salam. Artinya, ya Allah berharap kepada kita agar kita ada di dalam jalan keselamatan. Mana dia jalan keselamatan itu? Itulah dia Islam. Ad-dinul Islam, itulah dia agama Islam. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya agama yang tinggi mulia, tiada yang menandingi. Bagaimana ada tandingan yang namanya agama kalau itu adalah agama yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu memang tiada tandingan jika hal itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan yang namanya syariat Islam itu, agar kita mendapatkan yang namanya keselamatan. Allah memerintahkan kepada kita agar kita mentaati Muslimah Rabbil Alamin, mentaati Allah Tuhan sekalian alam. Itu rugi perintah Allah Ta'ala. Ya itulah dia di mana kita harus beristiqamah.
Kita harus beristiqamah dalam hal apa? Ya. Qala al-mufassirin, qala Qatadah. Yang dikatakan wastaqim, berketetapan, yang ditunjuk ayat istaqim ala amr Allah, ialah berketetapan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu ialah perintah Allah, ya bagaimana kita ada dalam perintah itu? Bagaimana kita ada di dalam pengamalan perintah itu? Bagaimana kita menjalankan perintah Allah? Bagaimana kita memenuhi syarat larangan Allah? Artinya menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan berkata, yang dimaksud dengan istaqim ay istaqim alal Quran, ialah beristiqamah atas Al-Quran. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran ini, ya karena Quran ialah kalamullah. Kalamullah ialah Allah, dari Allah, ataupun petunjuk Allah, dikatakan kitabullah. Ya. Begitulah. Kemudian Ad-Dhahhak berkata, qala Ad-Dhahhak, yang dimaksud dengan istaqim ialah istaqim ala tablighur risalah, berketetapan atas tabligh. Tabligh tentang apa? Ya risalah. Ya sepertilah sekarang ini. Tentu kita mengikuti yang namanya tabligh. Ada yang menyampaikan, ada yang siap menerima. Menyampaikan, menerima tentang apa? Ialah risalah. Risalah dari mana? Ialah yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang datang dari mana? Ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itulah. Jika kita berbicara tentang istiqamah, maka ya memang kita diharapkan bagaimana agar kita berketetapan dalam menjalankan perintah Allah, berketetapan dalam mengikuti ajaran Rasul ataupun risalah Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristiqamah merujuk diri pada Quran. Tuanna di naripalep poale ta poleri petunjukna Allah Ta'ala. Tapi saya katakan, apakah mungkin orang bisa beristiqamah jika dia tidak memiliki keyakinan? Sebagaimana pembahasan tentang keyakinan yang lalu. Apa mungkin orang bisa ada di dalam istiqamah kalau dia tidak memiliki keyakinan? Tentu tidak bisa. Sebab
ya memang toma tepat napa bang Allah Ta'ala yang kay malisa keyakinan yang saya katakan keyakinan itu adalah ruh iman ya memang engkau riak ketat yang bisa ada di dalam istiqamah ini. Kalau tidak beriman tidak tepat tidak ada keyakinan tidak mungkin bisa berketetapan di dalam perintah Allah, di dalam ad-dinul Islam, di dalam syariat Islam ini. Begitu pentingnya yang namanya istiqamah ini. Karena itu akan menentukan sejauh mana yang namanya syariat itu pada tingkat keberhasilan. Dan tingkat keberhasilan itulah yang menentukan bagaimana yang namanya rahmat Allah itu. Dan rahmat Allah itulah yang namanya rezeki yang tertinggi dari Allah. Dia ini nggak cetan dia harus ikutin perbidalle kesengi pamasebuah. Ya kalau kita bicara rezeki duniawi ya, tentu maka dah cuma bagian dari rahmat Allah, bagian terkecil dari rahmat Allah. Tapi jika kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ada di dalam apa? Pengamalan, untuk ada di dalam lakon syariah, bukankah itu rahmat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya pastilah. Jika kita diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tergerak di dalam diri kita hadir yang namanya petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu, lalu kita tergerak untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya. Bukankah itu yang namanya rahmat dari Allah yang tertinggi? Bukankah yang kita lebih harap sebagaimana bahasan yang lalu ialah bagaimana harapan kita akan yang namanya kehidupan akhirat, kehidupan di yaumul qiyamah. Jadi pastilah memang harapan kita ialah bagaimana agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tikuna masih di Allah Ta'ala di rampia bau itu matuata ya apalah nari kemakir itu matuata akareso kona reso temangingi nalitei pamasi. Itulah dia istiqamah, tak henti beramal, tidak berhenti untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan pasti mereka yang beristiqamah dalam koridor rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa tidak, karena Allah yang menjanjikan, dan janji Allah itu adalah pasti, bukan dusta, bukan suatu kebohongan, bukan berita palsu, bukan hoax yang saya katakan, atau yang umum menjadi istilah
Zaman now, ya zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Silakan buka surah Al-Jin ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika sekiranya mereka siapa? Ya mereka yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan yang ada di dalam istiqamah. Wa allau istaqamu, bahwa sekiranya orang-orang yang beristiqamah itu benar, senantiasa ada pada jalan alat tariqah. Jalan apa? Itulah dia jalan lurus pada petunjuk Allah, pada jalan yang diberikan oleh Allah, pada jalan yang namanya syariat yang datang dari Allah, pada jalan yang namanya ad-dinul Islam, agama Islam, syariat Islam. Apa kata Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi sekiranya mereka yang beristiqamah itu benar-benar ada pada jalan agama Allah, jalan syariat Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka pastilah dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seperti apa? Ialah rezeki bagaikan titik-titik air yang datang ataupun yang jatuh dari langit. Ya, titik air hujan yang jatuh dari langit itu adalah gambaran rezeki. Sebab jika hujan tidak turun, jadilah yang namanya tanah itu kering kerontang. Kalaulah tanah kering kerontang, apa yang bisa tumbuh di atasnya? Kalau tidak ada yang bisa tumbuh di atasnya, apalah yang bisa ditanam di atas tanah itu? Kalau tidak ada yang bisa ditanam, apalah harapan untuk meraih yang namanya hasil dari yang namanya hasil bumi itu? Yang namanya apa? Tanaman itu, tumbuhan. Sementara kita berharap dari ketumbuhan itu untuk bisa menjadi asupan bagi tubuh kita. Ini Allah mengatakan asqainahum ma'an ghadaqa, maka pastilah mereka akan kami beri minuman apa? Minuman yang segar, ma'an ghadaqa, minuman yang segar. Tapi yang dimaksudkan dengan ma'an ghadaqa, kata penafsir, ialah rezeki dari Allah. Saya kira memang yang benar-benar menjalankan perintah Allah, syariat Allah, tidak pernah berputus asa atas rezeki Allah. Ini mateng-mateng ini jupaiwi agak engka nabuelo uang dari perintah. Jangan kata bahasa. Maka dari jangan dalik. Tidak mungkin. Sebab ini adalah janji dari Allah. Jadi milo dia tengah-tengi si bosengi syariah riagama
mà serikam apa turungi dalil kong Allah Ta'ala. Terlebih yang namanya rezeki yang tertinggi yang dikatakan rahmat Allah. Bukankah yang namanya rezeki yang tertinggi dari Allah itu ialah yang namanya ketidakalpaan Allah atas hamba-hamba, ataupun bagaimana Allah memperhatikan, mengingat hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Ketika dikatakan Allah ada dalam perhatian, ingatan kepada hamba-hambanya, ingat akan hambanya, tentu Allah tak lalai dalam hal yang namanya pemberian secara khusus. Ialah yang disebut dengan rahmat itu. Ini rampiaki maka dah nanya peringaran na buang ni riatan na yan si puasa pamasi ini kumakada Allah Ta'ala, Allah tidak lepas perhatian kepada kita, tidak lepas perhatian tentang apa, tentang kebutuhan kita, tentang keinginan kita, tentang apa untuk kita. Kalau Allah tidak lepas perhatian, bukankah itu rahmat yang tertinggi kepada kita sebagai hamba? Jadi saya katakan berkali-kali, bagaimana kita meraih rahmat Allah? Tentu bagaimana melewati jalannya untuk meraih rahmat itu. Betul nak pikugi naliti pikugi litin na si puasa ni pa masih kemalabi angkai hadir. Ya, itulah dia jalannya dengan istiqamah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Fussilat ayat 30. Maaf, di surah Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku ialah Allah, tsumma istaqamu, lalu dia berketetapan. Siapa dia yang menyebut Allah, Allah, Allah? Allah ialah Tuhanku. Siapa dia yang menyebut nama Allah? Ia adalah mungkin kalau bukan hamba Allah. Dialah hamba Allah yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tsumma istaqamu, lalu kemudian dia beristiqamah. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tiada rasa takut, tiada khauf bagi mereka, walahum yahzanun, tiada keraguan. De nagaga abata batang yalena menanpo tongkai si matapat depe yalena di pong Allah Ta'ala melalui si puasanya aga akariso di perintahan pong Allah Ta'ala.
Di surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, masyaallah, wa fil akhirah. Orang-orang yang menyebut nama Allah, sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah, innalladzina qalu rabbuna Allah, lalu dia beristiqamah, turun malaikat Allah yang membisikkan di dalam dirinya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau pernah merasa takut, ragu. Aja nang tahu, aja nang kamelo umbata betang. Na aga engka purana janci pengelata ala si posengi nyamang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nirmat tiapun nam. Ya, kalau dikatakan jannah ialah nikmat. Nikmat boleh jadi nikmat di dunia, terlebih nikmat di akhirat. Lalu Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini namanya rahmat dari Allah. Karena Allah yang menjadi penolong pada kehidupan dunianya, pada kehidupan akhiratnya. Allah menjadi penolong baginya. Allah yang memberinya. Allah menjadi wali. Allah menggantikannya. Masya Allah. Jadi tentu kita sepakat bahwa jalan istiqamah ini memang akan memelihara yang namanya syariat, akan memelihara syariat. Dan ketika kita ada di dalam belakang syariat itu, sekaligus akan memelihara yang namanya zahir kita ini. Nasabah syariat nagau tubuh kasarah. Syariat itu dikerjakan oleh zahiriyah kita ini. Jadi kalau kita mau memelihara syariat, dan kita ada di dalam melakukan syariat ataupun aplikasi syariat, maka dengan sendirinya zahir badan, raga, jasmania ini akan terpelihara. Kemudian di sambungan ayat tadi, ketika Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Masyaallah. Apa kata Allah? Pasti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mesti mulolongan agak mau pelongi.
narik magallo i hubungan ta si bawa buang tani gaya mana-mana napunan pun Allah Ta'ala. Saya selalu katakan juga bahwa kepada siapa kita seharusnya mendekat ialah kepada yang mempunyai, bukan kepada apa yang dia punya, tetapi kepada yang punya. Karena selayaknya kita meminta kepada yang punya. Nah, kalau kita dekat kepada Allah yang memiliki segalanya, ya pastilah apa yang kita inginkan tentu akan terwujud. Itulah dia yang dikatakan nuzulan min ghafurir rahim. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, agarin lauri buangi ngaleki itu buang. Tapi sayang sungguh sayang, ada banyak orang hanya tahu minta tapi tidak tahu, tidak pernah mendekat kepada sang yang dimintai, meminta. Taunya meminta tapi tidak mau dekat. Taunya meminta tapi tidak beradab. Taunya meminta tetapi tidak kenal. Pikubati milau ko iga ketua milau bila. Ada isok ko iga ko. Orang yang minta tidak beradab, agak milau ya kedayang. Dia ketua milau kurang jerak. Begitulah lebih kurang gambarannya hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi penekanan apa yang harus kita ketahui, kita mengerti dan kita pahami bahwa berketetapan istiqamah dalam syariat penting untuk membangun apa ya syariat pada diri kita ini. Memelihara perkaiwi si seni tubuh kasar nasabah ia engka pegawai si seni syariah. Tentu kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengerjakan, mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah. Artinya berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Maka dah tiga menjelurungi puang sesuai toha kemampuan. Tentu paling tidak kita berusaha untuk tidak lepas mengerjakan ataupun mengamalkan. Mudah-mudahan memang dengan jalan taubat, taubah, dengan jalan takwa yang poin-poinnya saya telah sampaikan, dengan jalan istiqamah, insyaallah bahwa memang kita bisa memperhitungkan yang namanya syariat yang dia yeri keresi betuana ri agak dipaket realita di akarisui nasabah malaki gambaran yang terakhir kena waktu. Kalau yang namanya kalung itu ditempa dari sambungan-sambungan yang ada. Pekogi si puasa ni pandre ulau mebu rantai. Di napa aja na landro na bentuk na sompung
gang kajajin nasi puasa rantai nasabak narik kode napa sompu ni betuan na tidak beristiqamah nagarisoi de naon di mancegino tidak bakal jadi kalung nasabak ya mak komekto bihar maka ni roh lebih kayak hadit ya pak napa aja ya kemancegino betuan apa itani wasilit mak koto ni roh di sisi syariah lebih kayak hadit. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.